Acara sih sangat sakral, acara sangat tertib dan private, dan alhamdulillah kita sebagai sahabat yang menjadi saksi akad nikah Anji dan Desi hari ini tanggal 24 Mei 2026 di kediaman Anji. Jadi langsung dari mempelai wanita, dari istrinya juga kan sudah mualaf juga, jadi sah. Ya intinya sih bukan mau menutupi kabar bahagia ini, mereka ingin acara ini benar-benar sakral, hangat di kalangan keluarga terdekat, sahabat-sahabat terdekatnya. Kisah baru dalam hidup Erdian Aji Prihartanto atau yang sering dikenal Anji akhirnya resmi dimulai. Setelah lama menyandang status duda, Anji kini telah sah menikah dengan sang kekasih, Desmila Ariana, lewat prosesi akad nikah yang digelar secara tertutup pada 24 Mei 2026 kemarin. Kabar pernikahan ini pun datang bapetir di siang bolong. Tanpa gempita atau pengumuman besar-besaran, Anji dan Desi tiba-tiba sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Tak heran, banyak netizen yang langsung terkejut sekaligus ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Akad nikah mereka digelar dengan konsep yang sangat sederhana di kediaman Anji di kawasan Cibubur. Jauh dari kesan mewah atau hingar-bingar pesta artis, momen sakral itu justru terlihat hangat dan intim karena hanya dihadiri keluarga serta orang-orang terdekat. Dan seperti inilah kehikmatan dan kesakralan momen pernikahan Anji dan Desi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Acara sih sangat sakral, acara sangat tertib dan private, dan alhamdulillah kita sebagai sahabat yang menjadi saksi akad nikah Anji dan Desi hari ini tanggal 24 Mei 2026 di kediaman Anji di Cibubur, berlangsung lancar semuanya, jadi kita sangat bahagia. Tadi sih sebetulnya saya sudah mencoba ya untuk teman-teman media untuk bisa masuk, cuman Anji sampaikan salam hormat buat dan memang kebetulan tadi saya yang diberi amanah untuk menyampaikan ini dari Anji langsung. Salam buat teman-teman media, mungkin Bang John boleh deh wakilin saya untuk menyampaikan kabar baik ini ke teman-teman media. Tadinya memang mau benar-benar di private, cuman namanya tadi ada Denny Caknan, ada Putra Siregar, ada Aji Krishna, ada Bang Posan Tobing, ya kan, banyak lah teman-teman sahabat-sahabatnya Anji yang tadi datang, termasuk saya, Basuki Surojo juga datang tadi. Kepengennya memang intimate, ya. Nggak rame di dalam, itu memang benar-benar tertutup ya, karena beberapa pertimbangan dan itu memang yang memang disepakati Anji dan Desi untuk melaksanakan akad nikahnya ini tanpa perayaan apa-apa, di depan penghulu, di depan saksi, wali, semuanya cukup di situ aja sih gitu. Ya intinya sih bukan mau menutupi kabar bahagia ini, mereka ingin acara ini benar-benar sakral, hangat di kalangan keluarga terdekat, sahabat-sahabat terdekatnya. Dan Anji titip tadi berdoa, mohon doa ini yang terakhir, yang sampai maut memisahkan. Itu aja sih tadi yang dititipkan ke saya.
untuk sampein ke teman-teman media itu. Jadi nggak ada perayaan apa-apa. Di tengah suasana pernikahan yang berlangsung tertutup dan jauh dari sorotan publik, ternyata ada satu detail dari pernikahan Anji dan Deshi yang sukses mencuri perhatian. Detail tersebut datang dari mahar yang diberikan Anji kepada sang istri saat prosesi akad nikah berlangsung. Bukan bernilai fantastis, Anji justru memilih mahar yang sederhana namun terdengar sangat unik, yakni sebesar Rp2.452.026 sebagai persembahannya untuk meminang Deshi. Meski serupa dengan hari serta bulan pernikahan mereka, pilihan mahar itu seolah menggambarkan karakter Anji dan Deshi yang lebih mengutamakan makna dibanding kemewahan. Saya agak lupa ya, pokoknya itu sejumlah uang, nilainya saya agak lupa terus terang. Iya, mas kawinnya sejumlah uang, tapi saya lupa nilainya, jadi saya takut salah kalau nyebutin yang tadi. Selain bahar unik yang sempat mencuri perhatian, ternyata ada lagi fakta lain dari pernikahan Anji dan Deshi yang belum banyak diketahui publik. Di balik prosesi akad yang berlangsung hangat dan tertutup itu, Deshi rupanya disebut telah memutuskan untuk menjadi mu'alaf sebelum hari pernikahan mereka digelar. Kabar tersebut diungkap langsung oleh John LBF yang diketahui merupakan salah satu kerabat dekat Anji. Keputusan besar yang diambil Deshi tentu bukan hal sederhana. Banyak yang menilai langkah tersebut menjadi bukti keseriusannya dalam menjalani hubungan bersama Anji hingga akhirnya mantap melangkah ke jenjang pernikahan. Langsung dari mempelai wanita, dari istrinya juga kan sudah mualaf juga, jadi sah. Dan tadi sempat ada menghubungi dengan, kalau nggak salah, dari pihak orang tua ya, dari istri ya, jangan lagi di luar negeri. Jadi tadi dari pihak istri, walinya adalah Mas Angga Chandra ya. Tadi pun dari Pak Penghulunya juga sampaikan sah karena memang dari mempelai wanitanya juga sudah pindah agama, memeluk agama Islam. Kabar pernikahan Anji dan Dena Deshi benar-benar jadi kejutan besar yang tak disangka banyak orang. Selama ini, mantan vokalis Drive tersebut memang dikenal sangat jarang membagikan kisah asmaranya ke publik. Berbeda dengan banyak figur publik lain yang kerap memamerkan kemesraan di media sosial, Anji justru memilih menyimpan rapat kehidupan pribadinya. Itulah sebabnya hubungan dirinya dengan Deshi nyaris tak pernah terendus publik. Bahkan kedekatan mereka ternyata juga tak banyak diketahui orang-orang terdekatnya sendiri. John LBF yang dikenal sebagai sahabat Anji mengaku sama sekali tak mengetahui detail perjalanan cinta sahabatnya tersebut. Menurut John, Anji memang bukan tipe orang yang suka menceritakan urusan percintaan kepada siapapun. Jadi Anji ini kan orangnya kalau untuk masalah itu memang nggak terlalu mau banyak sharing ya. Jadi kalau ketemu saya juga ngobrolannya ya seputar kerjaan, seputar kegiatan dia. Saya juga banyak disupport juga oleh Anji untuk kegiatan olahraga juga. Jadi setiap kali kita ketemu, kalau untuk saya pribadi dia nggak terlalu, cuman sering ada lah, selalu ada dan biasanya mereka kalau lagi berdua liburan atau kegiatan gitu, dia nggak mau diganggu. Handphonenya biasanya slow respon banget. Udah ciri-cirinya Anji kalau lagi jalan sama Deshi, pokoknya kalau Anji susah dihubungin berarti mereka lagi berdua. Jadi quality time, betul-betul itu komitmen yang dia pernah ngomong ke saya, gue udah sibuk John, kegiatan gue banyak, dan gue ketika gue staycation, liburan sama cewek gue kan waktu itu kan, gue pasti slow respon, karena gue nggak mau megang gadget, nggak mau megang handphone. Gue keren, fair, saya bilang gitu kan. Udah itu aja sih, yang kalau dibahas seputar hubungannya itu. Cuman first impression saya lihat Deshi ini memang insya Allah saya yakin dia pasangan yang tepat untuk Anji. Dia bisa menemani Anji dan
Anaknya sangat ramah, sopan, baik, bicaranya pelan, ya kan, meskipun dari Medan ya, karakternya biasanya kan mungkin nadanya biasanya agak tinggi ya. Ini enggak, dia bicaranya tuh pelan gitu kan, tertata banget, sangat berpendidikan gitu. Jadi orangnya, dan saya lihat sih Anji kalau cukup ini ya, cukup bucin ya sama ini ya, menurut saya. Ini menurut saya loh ya, menurut saya dia sayang banget sama Desi. Makanya kan dinikahin hari ini. Di balik suasana bahagia pernikahan Anji dan Dena Desi, ternyata tersimpan kisah haru yang ikut menyentuh perhatian publik. Hari spesial yang kini menjadi awal baru dalam hidup Anji itu rupanya hadir tak lama setelah dirinya harus menerima kehilangan besar atas wafatnya sang ibunda tercinta. Kesedihan mendalam yang sebelumnya sempat dirasakan Anji pun kini kembali menjadi sorotan. Banyak yang menduga jika keputusan Anji untuk akhirnya menikah dengan Desi ada kaitannya dengan pesan dan harapan terakhir sang ibunda sebelum meninggal dunia. Isu tersebut semakin ramai diperbincangkan karena semasa hidup, sang ibunda disebut sangat perhatian terhadap kehidupan pribadi Anji. Tak sedikit yang percaya bahwa pernikahan ini menjadi salah satu bentuk usaha Anji untuk mewujudkan keinginan terakhir sang ibu yang ingin melihat putranya kembali menemukan kebahagiaan. Gini, dan ada beberapa lagi yang mungkin sepertinya nggak bisa saya ceritain, tapi mama meninggalkan banyak wasiat lah. Iyalah, ini pasti dipakai ya. Karena bagus juga lagi gelangnya gitu. Iya nih, nanti kalau yang anak-anak yang lain dapatnya yang lain lagi ya. Tapi kalau ini kan langsung dicopot dari tangan mama, langsung. Dan yang ngasih juga mbak saya yang sehari-hari 24 jam itu ngejagain. Sebelumnya dipakai mama sampai mama mati. Kehidupan asmara Anji memang seolah tak pernah lepas dari perhatian publik. Mulai dari perjalanan karir hingga kisah cintanya, semuanya selalu berhasil menarik rasa penasaran netizen. Dan kini pernikahannya dengan Dena Desi kembali menjadi babak baru yang cukup menyita perhatian. Setelah sempat menjalani hidup sendiri selama kurang lebih 2 tahun, Anji akhirnya kembali menemukan tambatan hati dan resmi membangun rumah tangga baru bersama Desi. Momen ini tentu menjadi langkah besar bagi sang musisi setelah sebelumnya gagal mempertahankan rumah tangganya dengan Wina Natalia. Seperti diketahui, Anji dan Wina menikah pada tahun 2012, lalu dan telah menjalani kehidupan bersama selama belasan tahun. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 2 orang anak. Namun pada Juli 2024, hubungan mereka resmi berakhir dan keduanya memilih melanjutkan hidup masing-masing. Meski hubungan rumah tangga mereka telah berakhir, komunikasi antara Anji dan Wina diketahui tetap berjalan dengan baik, terutama demi kedua anak mereka. Namun di balik kebahagiaan pernikahan Anji dan Desi, ada satu hal yang ikut menjadi sorotan netizen. Banyak yang menyadari bahwa baik Wina maupun anak-anak Anji terlihat tidak hadir dalam momen akad nikah tersebut. Nggak ada. Jadi hanya Anji, perwakilan dari keluarga Anji sedikit, dari kebetulan tadi ibunya Desi juga hadir, ibunya mempelai wanitanya hadir. Jadi udah itu aja, nggak ada yang lain, nggak ada. Tadi saya nggak ngeliat ya, saya nggak ngeliat, jadi saya pasti sampaikan nggak ada. Mungkin hanya puluhan ya, nggak nyampe ratusan. Di sisi lain, hubungan Anji dengan mantan istrinya, Wina Natalia, juga kerap mencuri perhatian publik karena dinilai berbeda dari kebanyakan mantan pasangan pada umumnya. Meski rumah tangga mereka telah resmi berakhir, keduanya justru terlihat tetap menjaga hubungan dengan baik dan penuh kedewasaan. Perceraian yang terjadi di antara Anji dan Wina rupanya tidak membuat komunikasi mereka berubah menjadi buruk. Bahkan Anji sendiri sempat menegaskan bahwa perpisahan bukan berarti harus saling bermusuhan atau memutus hubungan begitu saja. Hal itulah yang akhirnya membuat banyak orang salut dengan cara keduanya menyikapi perpisahan. Tadi barusan ngomong apa? Nonton sore. Terus? Nonton sore itu istri dari masa depan. Terus? Kamu nonton? Aku kan belum nonton. Kamu nonton sama istri dari masa lalu. Jadi maksudnya nonton sama kamu? Hah? Masa gitu?
nonton sore istri dari masa depan sama istri dari masa lalu. Kamu udah nonton berapa kali? Yang keempat. Ini yang keempat. Enggak, jikapun nanti perpisahan ini terjadi, sebenarnya yang berpisah itu cuma statusnya, tapi saya tetap mencari uang untuk keluarga ini, saya tetap berkomunikasi, saya tetap menjaga keluarga ini. Jadi Ya karena kan kami itu akan jadi keluarga selamanya ya. iya, Keluarga. saya juga pernah menulis juga kok tentang itu. Jadi tidak akan ada yang ditinggalkan. Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.